Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabati peserta portal. Alhamdulillah, syukurillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini insya Allah sudah memasuki pertemuan yang keempat ya, kalau tidak salah. Keempat Ya, atau kelima betul. ya. Yang keempat. Oke, yang keempat. Tentunya ini sebuah nikmat yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat istimewa yang telah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat yang telah diberikan kepada kita untuk selalu talabul ilmi seperti yang malam hari ini kita lakukan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan kita, yang juga mengajarkan kita untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Sahabat-sahabati RCA atau peserta portal Pencipta Al-Quran, malam hari ini materinya yaitu lanjutan pertemuan bulan Agustus kemarin tentang mat. Kemarin kan belajar tentang mat jais, kemudian mat asli. Nah, silakan sahabat-sahabati semua supaya ilmunya tidak gampang dilupakan. Nah, silakan bisa disiapkan catatannya. Tentunya narasumber nantinya atau pemateri akan menyampaikan tentang hukum mat. Kemudian juga jangan lupa untuk sahabat-sahabati semuanya mempersiapkan Al-Qur'annya juz 1 dan juz 30. Baik, supaya tidak lama-lama waktu, saya serahkan ke beliau pemateri kita yang sekarang keadaannya masih kurang baik. Kita doakan mudah-mudahan pemateri yaitu Mas Wahyu segera diberikan kesehatan, suaranya bisa dikembalikan lagi supaya makin mantap ketika membimbing kita. Baik, silakan Mas Wahyu, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Subhanakallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada rekan-rekan, kepada seluruh pengurus Ruang Cinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam ini dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah kita bertemu lagi, nggih. Tapi yang saya herankan itu di setiap pertemuan portal itu wajahnya beda-beda dan orangnya ini berbeda-beda. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika pertemuan portal itu sebenarnya kita itu membahas atau berdiskusi tentang materi tajwid. Kita bersama-sama membahas tentang materi tajwid. Yang artinya jikalau kita tidak istiqomah atau tidak continue dari awal, misalnya pertemuan pertama ikut, kemudian kedua nggak ikut, kemudian yang ketiga nggak ikut, terus keempat ikut, tiba-tiba misalnya seperti itu. Ini terkadang akan terjadi tidak terjadi kesinambungan, maka nantinya materinya akan terputus. Nah, maka dari itu ini apalagi ini kita masuk materi yang sangat banyak sekali, yaitu mat. Pada pertemuan Agustus lalu, ketika kita membahas tentang materi mat atau bacaan panjang, nah itu teman-teman atau rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini
Nah, itu belum ada. Nah, terus kemudian sekarang ketika pertemuan ini, nah ini ada yang baru lagi. Ya alhamdulillah ya, artinya kita bersyukur dengan adanya tergalakan yang baru ini. Tapi yang sangat kita harapkan ketika hadir itu bisa istiqomah. Baik, Mas Ansori sama Mbak Dini bisa bantu juga nantinya saya. Eh, Bagaimana ketika malam ini saya tawarkan kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan semua. Nah, karena materi portal itu intinya obrolan tentang tajwid Al-Quran, artinya ini ada komunikasi dua arah. Artinya Betul. mengobrol itu kan ada orang yang diajak bicara. Artinya bukan orang Mendengarkan yang ya. berbicara sendiri, orang yang berbicara sendiri sebagai guru. Nah, kayak micro teaching ya intinya ya. Nah, kalau misalnya obrolan itu artinya ada komunikasi dua arah yang kita lakukan. Nah, barangkali karena nantinya kita semua itu biar mendapatkan satu pemahaman yang sama, terus kemudian kita bisa memperoleh apa yang kita harapkan. Sebenarnya kita itu ketika mengikuti portal, mengikuti ngaji itu apa sih yang kita harapkan? Apakah hanya coba ikut-ikut aja, terus kemudian setelah merasa bosan terus karena sudah bisa atau akhirnya nggak ikut. Nah, cobalah kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, karena pertemuan awal pada Agustus lalu, di bulan lalu itu materi tajwid kita sudah masuk agak jauh. Terutama di materi mat. Pada dasarnya ini mat itu adalah bacaan panjang. Maksudnya bagaimana bacaan panjang itu? Di dalam Al-Quran, ketika ada huruf yang berharokat, harokat itu adalah hamzah, harokat itu adalah fathah, kasrah, dhammah, a, i, u. Nah, itu bacanya itu pendek. Ketika menemukan alif, ya atau wawu, maka bacaannya adalah panjang. Panjangnya itu sama dengan berapa? Satu alif atau dua harokat. Oke, harokat. Nah, seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Nah, selanjutnya mat ini pada dasarnya itu dibagi menjadi dua. Nah, kalau ibaratnya kemarin itu adalah mat yang bacaannya belum terjadi apapun, maksudnya ketika ada tanda mat yang belum terjadi karena sebab-sebab tertentu, nah itu mat aslinya itu disebut dengan mat asli atau mat tabi'i yang cukup bacanya cukup dua. A, I, U. Nah, ketika nanti ada mat asli atau mat tabi'i yang bertemu dengan sebab-sebab tertentu, maka akan terjadi percabangan atau yang disebut dengan mat far'i. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan. Maksudnya bagaimana? Pokok permasalahan. Nah, ketika pertemuan bulan lalu hadir, terus kemudian sekarang nggak hadir, ketika akan diteruskan, nah itu nantinya akan tidak sinkron, tidak nyambung. Begitu pula dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, pertemuan minggu lalu yang belum datang terus sekarang datang itu soalnya itu kayak ikut langsung ikut langsung ke tengahnya gitu loh, nggak ikut awalnya. Kalau toh misalnya saya ulang lagi, ya sama saja, artinya sama saja mengulang materi yang sudah disampaikan pada bulan lalu. Nah, makanya pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kalau saya tawarkan tentang materi mat ini, silahkan teman-teman itu bereksplorasi misalnya. Maksudnya bertanya boleh, memberikan contoh boleh, atau silakan misalnya pas waktu membaca Al-Quran itu menemukan tulisan atau bacaan yang tidak paham, bisa ditanyakan. Ya hitung-hitung biar saya juga nggak terlalu banyak ngomong ya, soalnya saya kadangnya belum kelar-kelar, belum sembuh-sembuh selama 1 bulan, hampir 1 bulan. Nah seperti itu, artinya saya tidak membatasi dan memberikan materi yang
sesuai dengan apa ya, sesuai dengan tema. Tapi intinya pada malam hari ini dari yang hadir, khususnya dari teman-teman yang baru ini, saya lihat ada beberapa yang baru. Nah, coba mungkin ada yang bertanya atau misalnya ingin praktek membaca, kemudian bertanya, oh ini namanya mat apa? Atau ini namanya itu apa? Nah, silakan. Ataupun gini dah, tanpa saya batasi, tidak hanya materi mat sudah. Artinya entah itu mau tanya tentang nun sukun atau mim sukun ataupun materi apa namanya ro. Nah, silakan. Atau saya berikan suatu gambaran bahwa pada materi tajwid khususnya ahkamul huruf atau hukum-hukum huruf itu dibagi dalam apa? Dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada hukum bacaan nun sukun atau nun mati yang terdiri dari idhar halqi, idgham, inqlab, dan ikhfa. Kemudian ada bacaan mim. Mim itu belum dibahas ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya ada yang tanya, dibagi menjadi 3 juga. Ada ilhar syafawi, ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi. Kemudian yang selanjutnya itu ada hukum bacaan idgham. Idgham ini maksudnya tersendiri nanti ya. Ada idgham mutamasilain, ada idgham mutaqariban, ada idgham mutajanisain. Kemudian ada hukum bacaan lam ta'rif atau alif lam yang kita sebut dengan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Kemudian ada hukum bacaan gunnah. Gunnah itu yang mim nun bertasdid. Cara bacanya bagaimana? Kemudian ada hukum bacaan ro. Nah, ro ini juga terbagi menjadi 2. Ada ro yang dibaca tipis, ada yang dibaca tebal. Kemudian ada hukum bacaan lafzul jalalah atau lafaz Allah. Kemudian ada qalqalah. Terus kemudian yang terakhir ada hukum mat. Nah, artinya dari sini kita malam ini silakanlah saling berdiskusi, bereksplorasi. Kalau ada yang kurang paham, bisalah ditanyakan. Kembali lagi hitung-hitung biar saya bisa menghemat suara. Ya, silakan. Nah, sorry, ini yang lain bertanya atau ingin membaca. Nanti ketika membaca, nah ini hukum bacaannya berapa? Ini bagaimana? Nah, seperti itu. Ketika kita malam hari ini ada waktu untuk belajar, ketika nanti kita melakukan ngabar atau ngaji bareng, nah itu kita bisa memahami, oh ini bacanya seperti ini, bacanya seperti ini. Terlepas kita masalah bacanya itu lancar atau tidaknya, cepat atau tidak, cepat atau pelan, tapi yang penting kita itu membacanya sesuai dengan hukum. Karena ya tidak bisa dipungkiri karena kita sebagai pembaca Al-Quran Braille yang terkadang memang mata kita menggunakan jari dan terkadang tidak lepas dari agak nyandet-nyandet ya, agak macet-macet. Itu wajar, tapi yang penting pada intinya ketika kita melafalkan sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Nah, seperti itu Mas Asari. Ya, mungkin kalau gitu misalkan kita lanjutkan dengan hukum bacaan mat dulu, kemudian kita bahas satu topik mat dulu, kemudian kita berikan kesempatan ke teman-teman, misalkan ada yang bisa mengetahui definisinya, boleh nanti langsung menanggapi gitu gimana? Atau nanti bisa memberikan contoh potongan ayat Al-Quran yang kira-kira itu menggambarkan atau sesuai dengan definisi salah satu mat yang akan kita lanjutkan materinya ini. Ya, baik. Jadi, membicarakan materi mat atau bacaan panjang, itu kita akan
belajar memahami tentang pertemuan-pertemuan atau yang kita kenal dengan mat-mat percabangan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kan ada misalnya kalimat waladhdallin. Nah, misalnya itu panjang, itu mat apa. Kemudian misalnya kita menemukan kalimat Allahu khair. Gitu nanti mat apa. Kemudian i'lamu annallah. Nah, pada hakikatnya mat itu intinya sama panjang, tapi yang membedakan itu ketika dia bertemu dengan sebab-sebab tertentu. Mat itu kalau mat far'i atau mat percabangan itu dibagi dalam 13 macam. Ya kan? Dibagi dalam 13 macam. Nah, ini kalau misalnya sistem kebut semalam itu sepertinya Belum nanti selesai. kalau nggak paham ya itu dengan apa yang kita pelajari misalnya orang-orangnya itu berganti-ganti. Makanya kita mudah-mudahan ada cara supaya nanti ketika materi kita sampaikan itu bisa sampai keseluruhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Siapa yang keluar, Pak? Oh, iya. Mas Ansori, sepertinya mungkin kendala jaringan. Nah, ya. Saya ulang lagi ya. Nah, jadi pada intinya mat atau bacaan panjang itu adalah alif, ya atau wawu yang terdapat pada Al-Quran. Nah, kemudian nanti cara membacanya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Huruf mat itu ada 3. Huruf mat itu ada 3. Apa aja itu? Alif, ya, Mau. mau dan ya. Ketika alif ya kita bunyikan a, ketika iya kita bunyikan i, ketika dhammah kita bunyikan u. Nah, kemudian kalau harokat bagaimana? Tidak, harokat itu bukan termasuk mat. Karena itu hanya sebagai sebagai tanda atau pelengkap bahwa kalimat itu dibunyikan a, i atau u, tapi dalam cuman satu ketukan saja atau dengan satu harokat. Nah, mungkin kayaknya kalau nggak praktek itu sulit ya, Mbak ya. Ya, Ya, mungkin coba salah satu peserta di sini yang bergabung bisa ikut membaca satu potongan ayat, kemudian kita sudah bareng-bareng untuk hukum bacaan yang mungkin belum kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan kita review lagi mungkin beberapa untuk yang sudah kita bahas. Barangkali ya. Mbak Lusti, Mbak Resti, Pak Vicky, atau Mbak Yuniarsi, Mbak Nabila. Siapkan jus 1 saja ya. Satu. Oke, silakan. Sudah siap jus 1-nya, mungkin bisa dibuka dulu dan monggo sukarelawan bisa membaca terlebih dahulu aja. Mbak Nabila mungkin? Iya, baca ayat berapa ya, Mbak? Ayatnya terserah mungkin ya. Enaknya ini gimana ya? Apa dari surat Al-Fatihah saja atau dari Al-Flam ya? Mungkin dari surat Al-Fatihah saja dulu, boleh. Silakan Mbak Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Nah, satu ayat dulu. Nah, di sini coba rekan-rekan semua ketika kita melihat bacaan Bismillahirrahmanirrahim, manakah yang termasuk itu panjang? Ada Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kata bis atau kata mi
Oh tidak, mungkin Mbak Nabila? Di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini manakah yang termasuk panjang? Di kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. di kata la, di Di kata kata man, la, kemudian Di ma, kemudian di lafat dan ma. mim. Nah, baik. Ketika kita melihat lafat Bismillahirrahmanirrahim, di kata Bismillah, di kata la, di kata lafat Allah, di sini terdapat hukum bacaan mat. Yang di sini kita lihat ditandai dengan hamzah isbaiyah atau alif tegak. Nah, di sini itu namanya mat asli. Kenapa mat asli? Karena di sini alif itu tidak terjadi sebab. Nah, jadi pertanyaannya gini. Maksudnya yang terjadi sebab itu bagaimana? Nah, mat itu akan dibaca panjang lebih dari 2 harokat atau terjadi sebab-sebab tertentu itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama karena hamzah, yang kedua karena disukunkan, yang ketiga karena tasdid. Tasdid. Nah, di sini kalau kita lihat Bismillah, nah di kata la itu tidak ada sebab sukun, tidak ada sebab hamzah, atau tidak ada sebab tasdid. Maka itulah yang disebut dengan mat asli. Maka mat asli itu bacanya 2 harokat atau cukup 1 alif. Bismillah. Tidak boleh dibaca Bismillahirrahman. Nanti dienak-enakan mentang-mentang yang mendengarkan calon mertuanya misalnya. Terus dipanjang-panjangkan. Itu malah jadi salah. Apalagi kalau misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu malah nggak ada matnya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, malah nggak ada matnya sama sekali. Salah juga kalau misalnya yang seharusnya tidak dibaca mat atau dibaca mat. Bismillahi. Nah, salah lagi. Nah, ketika kita membaca itu akan ditandai kalau ada mat itu pasti ditandai dengan alif, ya atau waw. Baik ketika kita melihat alif, entah itu alif maksuroh atau alif bengkok, kemudian ada alif tegak. Yang penting di situ ketika kita membacanya itu harokatnya itu lebih dari 1 atau minimal 2. Dikata Bismillah, lafaz Allah, la itu mad asli. Hirrahman, dikata man itu yang disebut dengan mad asli. Nah, kemudian yang terakhir, Nirrahim. Nah, kenapa kok terkadang ketika di akhir itu kok panjang, ada yang baca pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, ada juga yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sebenarnya pada akhir kalimat dikata Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dikata Him, kalau kita lihat memang itu seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tidak ada sebab-sebab, tapi itu sebenarnya terjadi sebab. Kenapa? Sebabnya terjadi karena wakof. Wakof itu artinya berhenti. Dan berhenti itu biasanya ditandai dengan sukun. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika ada huruf mat yang kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat. Nah, di sini kalau kita lihat huruf hijaiyah yang berharokat itu adalah apa? Mim. Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Himi dikata himi itu mim yang berharokat. Harokat kasroh. Nah, karena di sini itu berhenti, itu sebenarnya itu terjadi karena sukun diberhentikan. Akhirnya him
kasrohnya hilang. Jadi seolah-olah mimnya itu sukun. Nah, itu yang disebut dengan mad arid lisukun. Mad yang berhenti karena wakof atau diberhentikan karena adanya akhir ayat. Akhir surat, ya akhir ayat maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Nah, apabila kita wasol, nah istilah wasol itu apa? Istilah wasol itu adalah melanjutkan. Nah, kalau diwasol artinya di situ tidak akan terjadi sebab, tidak akan terjadi mad arid lis sukun. Misalnya kita wasolkan langsung ke suratul Fatihah, maka di situ akan menjadi mad biasa atau mad asli. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nirrahimilhamdulillah. Itu karena disambung atau diteruskan, maka kata nirrahim tidak menjadi mad arid disukun, tapi menjadi mad asli. Karena kenapa? Karena di situ tidak terjadi sesuatu. Ya, itu saja contohnya sudah. Silahkan dilanjutkan untuk lafaz suratul Fatihah ayat yang kedua. Silakan Mbak Nabila, boleh dilanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, baik. Dikata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kira-kira di sini yang ada mad itu bacaan yang mana sih? Alhamdulillah sama a sama lamin. Kira-kira dikata Alhamdulillah, ini mad alif. Madnya ini mad apa ya? Mad asli. Nah, bagus. Mad tabi'i atau mad asli. Dikata a, kemudian dikata al-alamin, dikata a. Mad asli. Mad tabi'i. Mad asli. Mad asli. Kemudian dikata lamin. Itu tadi mad apa? Mad asli. Ayo coba kita beri lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikata min. Mad arid disukun. Ya, betul sekali. Nah, begini. Oh, Ketika saya kira yang ya, yang kata lamin, yang kata min. Nah, betul sekali. Min itu adalah mad arid disukun. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa ketika di sini kita melihat seolah-olah min ini adalah mim ya yang tidak terjadi sesuatu. Tapi sebenarnya terjadi sesuatu karena kenapa? Karena dia itu di stop, diberhentikan ya. Enak-enak dia jalan di stop. Nah, dia akan berubah menjadi mad arid disukun. Mad arid disukun itu artinya apabila terdapat mad aslinya mana? Min. Mad asli, kemudian bertemu dengan huruf yang berharokat. Nah, di sini huruf yang berharokatnya apa? Nun. Berharokat fathah alamina. Nah, karena berhenti diwakafkan atau ayat, maka seolah-olah nun itu disukunkan, seolah tidak berharokat. Maka menjadi alamin. Nah, panjangnya berapa disukun itu? Boleh 2, boleh 4, boleh 5 atau 6. Nah, nanti fleksibel ya. Yang nggak boleh itu panjang kali. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6. Boleh. Itu. Cara kita mengetahui menandai kalau itu mad arid disukun itu biasanya di akhir-akhir ayat. Oke, bagus. Selanjutnya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan didiskusikan mana itu terdapat mat apa saja kira-kira. Yang Pada Ar-Rahmani itu mat asli. Man itu mat asli. Bukan Kemudian bukan Mas Rahman ya. kemudian yang Ar-Rahimi itu Sukun. Mat arif mat arif li sukun. sukun. Oh ya, sip. Sama paham maksudnya. Ini ini Mbak Indah katanya yang pakai akun ini. Ada orang baru ini. Kembarannya Mbak Indah ini. Nah, ya. Bagus. Oke, selanjutnya ketika kita masuk ke kalimat berikutnya. Siapa yang mau coba? Apa Mbak siapa namanya? Bu Dewas misalnya. Silakan nggak apa-apa. Malik Yaumiddin. Sepertinya Ya, di kata Malik Yaumiddin. Di sana ada bacaan panjangnya. Di kata ma, kita lihat bersama-sama. Ma itu mat apa? Mat Mat asli. tabi'i. Ya, mat tabi'i, mat asli. Kemudian dikata Yaumiddin. Mat arif li sukun. Mat arif. Nah, pertanyaannya kalau Maliki Yaumiddin iya. Dinnya jadi apa? Asli. Mat Mat asli. asli. Oke, bagus. Selanjutnya silakan yang mau mencoba. Iyyaka na'budu. Saya. Ya, Mbak, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, silakan dikoreksi dilihat. Iya, mat apa? Mat asli. Mat asli. Nah, selanjutnya, iya lagi. Mat asli. Iya, iya semua ya, tidaknya nggak ada tidaknya. Iya semua kan? Iya. Iya. Yes. Nasta'in. Mat arif Mat li arif sukun. disukun. Oke, sekarang coba ingin dicoba. Silakan Mbak Nabila membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mat alif disukunnya 2 harokat saja. Coba Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, selanjutnya Mbak ini bacakan Iyyaka na'budu yang amat alif disukunnya 4 harokat. Ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Selanjutnya yang terakhir, Mbak Indah, silakan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 6 harokat. Pakai itu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil sedikit lagi, kurang panjang dikit. Coba ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Baik, selanjutnya silakan untuk ayat yang ke-6. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Apakah yang terjadi di sini? Arif lisukun. Mana yang termasuk mad? Pembacaan mad. Nah, Ro. Roro jonggrang apa roro kidul? Siratal. Ya. Kemudian bacaan apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Kimnya? mat arif disukun. Ya.
Oke, selanjutnya ayat yang ke berapa? Ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya kita di sini kita belajar bareng-bareng. Nah, kemarin itu ya, ketika kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebenarnya ini tidak boleh berhenti di sini. Tapi berhentinya di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, sebenarnya kalau mau berhenti sebenarnya situ. Nah, ini terangkan ya. Nah, kenapa? Nah, di sini nanti itu ada namanya apa ya? Ini di sini sebenarnya ada tanda wakaf waswal yang intinya itu tidak boleh berhenti. Sebenarnya dengan bacaan lam alif. Nah, ketika kita membaca kalau kuat ya sampai waladdallin. Boleh. Kalau misalnya nggak kuat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya. Dikata siro ada mad apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Siratal ladzina Mad tabi'i. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mad tabi'i. Nah, sebenarnya kalau di sini diberhentikan itu bisa saja. Ghairil maghdub. Boleh sebenarnya. Tapi biasanya itu memang alaihim. Di antara mereka. Nah, kemudian selanjutnya maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini kira-kira mata apa ya? Mad asli. Kalau mat asli kok panjangnya sampai panjang banget. Mad arid sukun. Coba satu-satu. Ini satu-satu ini coba cek. Ini kayaknya banyak pendapat ini. Ada yang mat asli, ada yang mat arid sukun. Iya. Oke, Silakan. coba. Selain mat tabi'i, mat arid sukun, Mbak Lucy. Barangkali ada yang lain. Mat lazim kalimi musakol. Nah, itu dia yang betul. Pak Vicky ya. Pak Vicky, luar biasa. Apa itu mat lazim kalimi musakol? Nah, di sini kalau kita lihat, ini mat itu terjadi karena apa di sini? Adanya apa? Karena tasydid sekali. Ya, mat lazim. Kalau mat lazim itu artinya harus. Kalimat itu ya di kalimat. Dikata waladdallin. Di musakol itu apa? Yang tebal. Nah, karena di sini. Nah, di sini. Nah, contohnya kira-kira apalagi sih? Mat lazim kalimi musakol selain waladdallin. Nah, di surat Ad-Duha itu wa wajadaka dhallan. Nah, betul sekali. Ya, diingat-ingat. Nah, mat lazim kalimi musakol. Nah, itu nggak boleh kalau bacanya cuma 2 atau 4. Tapi harus 5 atau 6. Jadi misalnya waladdallin salah. Waladdallin juga kurang. Tapi yang betul adalah 5 sampai 6. 6 apa? 6 harokat. Waladdallin. Nah, satu lagi, ketika kita membaca mat lazim kalimi musakol, itu seolah-olah ada penekanan. Penekanannya itu di mana?
ketika kita mau menuju ke huruf berikutnya. Walau bol. Nah, soalnya kan ada penekanan. Nah, seperti itu. Ketika kita hanya biasa saja, itu sebenarnya kalau cuma biasa saja datar itu kurang tepat. Misalnya walau bolin. Nah, karena di sini tuh kita seolah itu memancal. Jadi dipancal bolin. Tapi nggak boleh karena mentang-mentang ada apa namanya? Ada kayak peningkatan terus dipol-pol nih walau bolin, salah juga. Ya, itu Dipantulkan juga mat lazim. salah. Nah, ini Kalau sebenarnya dipantulkan. Gimana, Pak? Kalau dipantulkan gitu juga salah ya. Mana mantulkannya? Nggak ada yang pantul-pantul juga. Dipantulkan itu. Walau bebol masalahnya. Iya. Di sini nggak ada yang dipantulkan. Kalau dipantulkan itu gimana? Nah, jadi karena di sini emat yang terjadi karena apa? Yang terjadi karena adanya pertemuan emat dengan apa? Dengan tasdid. Tasdid terjadi di mana? Sebelum lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, soalnya ada penekanan itu ya. Tapi nggak usah teman-teman. Terus contoh lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Fa idza ja'ati qammatul kubra. Surat An-Nazi'at dikata qammatul kubra. Kemudian wa idza ja'atis shakhah. Nah, itu ya. Itu namanya kalau kita menemukan seperti itu, apabila ada mat yang ditasdid, nah kalau di Al-Quran Braille itu enak, itu masih ada tanda matnya yang titik berapa? 2, 4, 6. Nggak tahu kalau di awas itu gimana ya, tapi intinya di situ mat yang ditas maka bacanya harus panjang 5 sampai 6. Ya, itu selesai Fatihah. Sebelum lanjut lagi ke suratul Baqarah, silakan ada yang ditanyakan dulu dari sini. Sudah hacak ini matnya, nggak tahu sudah matnya nanti. Halo. Kalau gitu mungkin dilanjutkan temannya mat lazim musakal kilmi gitu barangkali biar sambung sekalian. Mat lazim musakal kilmi itu ya sama musakal kilmi ya itu Mbak. Kali musakal ini musakal kilmi. Kalau Ya, lawannya musakal itu mukhafaf itu kan ya. Nah, kalau itu seperti apa, Mas Wahyu? Gimana ya? Kalau mukhafaf ini kalau misalnya enggak ini harus melihat contoh katanya. Kalau lebih enaknya. Mungkin kalau kita melihat contoh itu ada tapi nggak bawa jusnya ya. Di surat Yunus ya. Ya, itu ada di surat Yunus. Nah, itu gini. Kalau istilahnya temannya kalimi musakol. Nah, itu adanya kalimi mukhafaf. Yang di situ apabila adanya mat yang kemudian disebabkan karena apa? Karena hamzah yang kemudian yang berarti itu kalimat penegasan. Nah, tapi di sini kalau saya contohkan seperti ini kalimatnya. Ana. Nah, di sini tanpa ada penegasan seperti ketika di tasdid. Ana. Nah, itu adanya kalimat itu di Al-Quran insya Allah cuma ada 2.
Nah, jadi nanti teman-teman bisa dilihat kalau kalimat itu tuh bisa dilihat yang di kata al-ana itu di surat Yunus ayat 51, terus kemudian sama surat Yunus juga di ayat 91. Jadi bacanya itu al-ana. Nah, terkadang yang bingung itu ada kata al-ana cuma dibaca 2 juga salah. Itu bacanya sama 5 sampai 6. Nah, mukhaffaf itu apa artinya? Ringan. Jadi cuman tanpa tanpa harus apa namanya melalui penekanan enggak usah. Karena namanya mukhaffaf itu ringan. Nah, mad yang terjadi di sini itu karena adanya hamzah, adanya hamzah sukun dan setelahnya itu ada apa terdapat alif yang apa namanya yang istilahnya itu dalam kalimat apa ya dalam kalimat tanya atau perintah seperti itu. Ana. Itu kalau menurut ilmu tajwid itu juga termasuk dalam selain mad itu juga masuk dalam gharib karena itu termasuk dalam bacaan langka. Baik, mungkin bisa dicatat ataupun nanti bisa diingat-ingat bahwa di situ itu kalau mad lazim kalim musaqqal atau mad lazim musaqqal kilmi, nah itu kita banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Kata bolin, bolan, terus kafah. Nah, kalau yang temannya yang ringan, yang mukhaffaf itu cuman ada 2, yaitu di surat Yunus. Surat Yunus itu juz berapa? Juz 11. Silahkan dibuka kalau untuk praktiknya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, nah, kira-kira nih, apa sih yang teman-teman kurang paham atau kira-kira pas membaca Al-Quran nih pas, wah ini sebenarnya panjang atau tidak ya? Terus kemudian sebenarnya berapa panjangnya ya? Nah, coba ditanyakan. Ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad arid disukun, ada mad badal, ada mad iwad, terus mad lazim dibagi juga, ada mad lazim kalimi, mad lazim kilmi itu yang kalimat, ada mad lazim harfi, dan ada mad silah, qawilah dan qasiroh, ada mad farqi, ada mad tamkin, ada mad layin. Nah itu mad itu kenalan silahkan kalau sama mad. Yang nggak ada mad pantol, mad cilok, mad bakso nggak ada sih. Ya. Menurut saya itu karena ini diskusinya amat panjang itu kayaknya enak juga ya kalau setelah portal itu disinggung dikit, setelah ngabar itu disinggung dikit materi jadi kayak enak itu loh. Biar Karena biar ingat. Iya. Oke Pak Bigi, kalau coba nanti kita ngomongkan lagi ya seperti itu karena Kalau itu Mas Wahyu kalau itu karena, Mas Wahyu. Ya. Iya. Kalau itu alif lam mim itu baca apa itu ya? Tajwidnya baru. Nah, ini padahal ini mau masuk ke surat berikutnya. Surat Al-Baqarah ini mau sudah dibahas dulu ini udah. Karena Pak Bigi Udah disepil. Pak Bigi langsung sepil. Oke, silakan buka suratul Baqarah. Silakan buka suratul Baqarah di ayat pertama. Saya ingin praktek satu-satu Mbak ini ya. Dari semuanya ada coba praktek satu. Kira-kira yang hampir mendekati sempurna itu coba siapa? Nanti kita ini. Silakan Mbak ini. Dikata Oke. alif lam mim. Ini baru saja ada Mbak Fatimah yang sudah bergabung. Ya, oh iya, Mbak Ima ya, Mbak Fatimah tuh. Ya nggak apa nanti ditaruh menyusul kalau misalnya belum paham. Tapi pada dasarnya di sini silakan membaca satu ayat saja di suratul Baqarah di ayat pertama di kalimat alif lam mim yang intinya nanti yang mendekati sempurna, yang mendekati betul. Nanti kira-kira kita cek siapa. Nah, karena di sini itu huruf-huruf yang muqatta'ah atau huruf fawatihul
suar, fawatil surat atau surat apa bacaan-bacaan yang di awal surat. Terkadang ada yang baca alama, waduh, bahaya. Apa ada itu sampai seperti itu ya? Ya barangkali. Barangkali. Jadi alamati anak Yang jelas bukan yang bergabung di sini kayaknya. enggak, kalau di sini sudah bersama semua. Ya, Mbak ini silakan di absen salah satu untuk membaca alif lam mimnya saja. Nanti Oke, kita bahas baik. bersama. Ya, baik. Kalau gitu mungkin dimulai dari Mbak Resti. Silakan, Mbak. Alif lam mim saja. Alif lam. Tuh, mimnya mana? Oh, sinyalnya hilang. Coba ulang lagi. Dikatakan lagi, Apa pasti yang silakan. lamim tadi kayaknya? Alif lam. Hilang. Hilang kan mimnya? Mimnya hilang. Mungkin Gila, satu kali lagi, Mbak. Satu kali lagi, Mbak. 3 kali dapat hadiah nanti. Mimnya bisa dikeraskan, Mbak, suaranya. Alif lam. Mim. Nah, oke. Siap. Terima kasih, Mbak Resti. Lanjut. Pak Vicky, silakan, Pak. Alif lam mim. Oke, siap. Terima kasih, Pak Vicky. Lanjut, Mbak Nabila. Mohon maaf, ini masih ada keperluan sebentar. Mungkin bisa diganti yang lain dulu. Ya, cuma baca alif lam mim doang. Ya, Pak. Oke. Silakan. Ya, Mbak Lusti. Silakan, Mbak. Alif lam mim. Ya. Oke, Mbak Lucy. Lanjut, Mbak Yuni. Ya. Alif lam Hmm. mim. Ya, Oh, sudah. oke. Tadi nyari meme-nya kayaknya. Habis baru, oh iya. Ini sama kayak tadi sih, sama Mbak Resi seperti itu. Pas meme-nya hilang dia pas gunanya itu. Nah, iya. Tapi terus muncul lagi di permukaan. Iya, betul. Oke. Wah, Ya. ini sinyalnya. Oh Nggak mau iya, sinyal. Biasanya masih. Iya. Oke, Mbak Fatimatus Zahra. Lanjut, Mbak. Alif lam mim. Nah, gitu juga. Pokoknya pas meme hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nabila. Yo, nah, Bisa ikut Nabila kenapa salah? mencontohkan? Nah. Oh. Sudah bisa ikut standby? Bisa. Oke, coba bisa membaca surat untuk yang pertama ini. Surat apa? Al-Baqarah yang satu ini. Kata alif lam mim saja. Oh. Alif lam mim. Oke, baik. Oke. Selanjutnya, Mbak. Saya. Loh, Mbak Indah belum. Oh iya, Mbak Indah. Mbak Indah mana ini? Oh, Mbak Uyun Rohmah sekarang gantinya. Aku nih wong iki gawe opo iku. Ayo silakan Mbak Indah. Ada akun nganggur. Alif lam. Hilang. Kita ulang. Alif lam
Ya, sepertinya karena memang Google Meet tidak menyerap suara mendengung ya. Oh iya, nggak mau disamarkan dia itu, maunya yang jelas-jelas begitu. Ya Iya. silakan Mbak ini. Oke. Mas Ansori terakhir barangkali. Ya, kayaknya sambil disambi ini. Ya, Mbak Nini silakan berikan kalimat sudah nggak apa-apa ayo. Alif Lam Gunanya Ya, jadi pada intinya kalau meet itu menghilangkan kata gunanya, berarti anggap aja sudah betul. nggak kedengeran juga tadi ya. Iya, nggak kedengeran juga Mbak Dini. Baik. Oke. Ya, gunanya jadi pada intinya kayak kita di sini kita diskusi bersama ya. Tadi bagus sekali ininya yang ditanyakan sekaligus kita langsung praktek di suratnya. Nah, kita praktekkan pada dasarnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Gimana gunanya kedengeran? jelas. Beneran. Oh iya iya. Berarti harus sekeras itu ya. Berarti maunya hanya ke saya. Enggak ya. Ya gitu. Jadi bismillah. Di kata atau di kata awal surat atau yang kita sebut dengan fawatihul suwar ya itu memang terjadi hukum bacaan khusus yang di sini kita sebut dengan mad harfi atau mad lazim harfi. Nah, ketika tadi kita membahas tentang mad lazim kalimi, kita sekarang ke mad lazim harfi. Nah, ketika kita mengetahui tentang kalimi, artinya kalimat, kalau harfi itu adalah huruf. Mad lazim harfi itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua bagian. Yang pertama itu mad lazim harfi itu sendiri. Yang kedua mad tabi'i harfi. Nah, mad lazim harfi itu nanti dibagi lagi menjadi mad lazim harfi musaqqal sama mukhaffaf. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana sih cara membedakan mana itu yang huruf-huruf yang termasuk mad lazim harfi dan mad tabi'i harfi. Nah, begini. Kita sekarang akan mempelajari hurufnya dulu. Mad harfi atau mad lazim harfi itu mempunyai 8 huruf. Yang pertama, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Atau kita singkat dengan naqasa asalukum. Enaknya gitu. Naqasa asalukum. No, nun. Naqasa asalukum. Nun, qaf, shad, ain, Sin, Lam, lam, Mim. mim. Nah, enaknya seperti ini. Nah, ke-8 huruf itu wajib 6 harokat bacanya. Nun. Pokoknya yang berkaitan dengan 8 itu, huruf 8 itu bacanya wajib 6 harokat. Nah, seperti contoh di sini, lam sama mim itu adalah mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Nah, lam berarti bacanya harus 6 harokat, mim juga harus 6 harokat. Nah, di sini nanti ketika kita akan membedakan kapan sih mad lazim harfi ini menjadi musaqqal dan mukhaffaf. Nah, seperti itu. Ketika mad lazim akan menjadi musaqqal atau berat. Nah, musaqqal artinya itu berat. Ketika dia itu bertemu dengan gunnah, didengungkan.
Ya, artinya tasdid. Ketika dia tidak bertasdid atau tidak digunakan, dia akan menjadi akan menjadi mukhaffaf. Nah, seperti contoh alif tidak dibaca, lam mim. Lam di sini adalah mad lazim harfi musaqal. Mimnya mad asli. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau alif lam ro, di sini lamnya itu menjadi apa? Mukhaffaf. Karena di sini lam hakikatnya tuh alif lam ro itu mim sukun bertemu ro. Nah, jadi seperti itu. Kalau alif lam mim hakikatnya adalah mim sukun bertemu dengan mim, atau disebut dengan idgham apa? Idgham mim. Nah, di sini tuh juga berlaku seperti itu. Jadi bukan dibaca dengan kalimat, tapi dibaca per hurufnya. Nah, per huruf itu juga mengandung hukum bacaan. Seperti alif lam mim. Alif lam dengan mim itu bertemu. Itu lam itu hurufnya berapa sih? 3. Lam, alif sama mim. Kemudian mim juga hurufnya 3. Mim, ya, mim. Nah, ketika di sini lam mim sukun bertemu mim akan menjadi hukum bacaan idgham mimi. Nah, mimnya akan menjadi mad lazim harfi musaqal karena dia diberatkan. Nah, di sini paham ya? Paham ya? Insyaallah. Nah, sekarang yang satunya mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi ini hurufnya cuma 5. Ha, ya, to, ha, ro. Hayun tohur. Ha, hayum tohur. Nah, itu yang ha, ya, to, ha, ro. Hayum tohur. Nah, gampangnya seperti ini. Cara membedakan. Ketika huruf-huruf mad lazim harfi itu kalau dipecah itu satu hurufnya mempunyai 3 kandungan huruf. Misalnya lam itu kan 3, lam, alif sama mim. Qaf itu 3, qaf, alif sama fa. Nah, kalau huruf mad tabi'i harfi itu cuma 2. Ha itu cuma ha sama alif. Ya sama alif. To sama alif. Ha sama alif. Ro sama alif. Nah, itu cara membedakannya gitu. Yang pertama cara membedakannya itu. Yang kedua, mad tabi'i harfi itu panjangnya cuma 2 harokat, jadi tidak boleh lebih. Jadi nggak boleh misalnya contohnya dikata kalimat alif lam ro. Ro-nya nggak boleh alif lam ro. Malah salah. Yang betul adalah yang betul adalah alif lam ro. Cuma 2. Alif lam ro. Nah, jadi itu cara membacanya ya. Nah, sekarang gimana kalau nanti misalnya hurufnya bercampur-campur? Nah, gampang saja kita pecahkan saja nanti. Mana sih yang termasuk misalnya kayak kaf, ha, ya, ain, shot. Nah, di sini nanti yang biasanya sulit itu. Nanti akan coba praktek lagi membaca kaf, ha, ya, ain, shot. 5 huruf itu. Nah, 5 huruf itu manakah yang nantinya termasuk dalam huruf harfi, lazim harfi atau tabi'i harfi, dan walaupun nanti ketika mat lazim harfi itu lazim harfi musaqal atau mukhaffaf. Nah, seperti tadi kalau kita lihat alif lam mim, lamnya itu menjadi hukum bacaan mat lazim harfi musaqal karena lamnya tadi diberatkan karena karena digunakan di tasdid, ada tasdid. Kalau di kalimat alif lam ro, lamnya ini menjadi mad lazim harfi mukhaffaf karena ringan, tidak diinikan. Nah, ketika 5 huruf 5 huruf ha, ya, po, ha, ro, itu termasuk mad
mat apa termasuk dalam mat tabi'i harfi. Nah, cara memberikannya gitu ya. Nanti kalau membaca jangan sampai salah. Nah, coba sekarang kita praktek di kalimat Yasin. Nah, Yasin ini oke, Yasin ini coba di apa namanya? Dipecah hukum bacaannya apa saja. Oh, praktek dulu. Bacanya gimana Yasin? Ada yang bisa mencontohkan? Pak Vicky, monggo. Oke, surat Yasin. Yasin. Nah, ianya nggak boleh kepanjangan. Ianya berapa? Dua harokat. Oke, jadi mat tabi'i harfi yang hurufnya cuma 5 itu hanya 2 harokat saja. Yasin. Nah, jadi yang panjang itu sinnya. Yasin. Nah, terkadang kita kalau melihat orang-orang itu bacanya Yasin. Sama kan. Nah, jadi yang betul betulnya Yasin. Nah, yaknya apa termasuk apa? Hukum bacaan apa yaknya? Tabi'i harfi. Sinnya lazim kalimi apa? Lazim harfi apa? Mat lazim musakal. Apakah itu didengungkan setelahnya sin? Ya, yang betul adalah mukhafaf. Karena setelah kata sin tidak ada kalimat, tidak ada huruf lagi ataupun tidak ada huruf yang digunakan lagi. Ya, tidak ada yang ditulis lagi karena setelah sin itu sudah selesai, itu wakofkan. Nah, kecuali kalau misalnya mim kan ada sin mim. Sinnya akan menjadi musakol karena dia diberatkan. Oke. Nah, kalau cuman contoh sekarang Yasin, yaknya mat tabi'i harfi karena dia cuma 2 rakaat dan memang kalau mat tabi'i harfi itu nggak ada pola-polanya, cukup satu saja. Nah, kalau mat mat lazim harfi akan tergantung dengan kondisi. Kalau dia diberatkan atau digunakan akan menjadi harfi mustaqol. Kalau tidak ada pemberatnya karena dia ringan atau dia nggak ada penerusnya, mukhafaf. Oke, sekarang saya praktekkan, coba nanti dideskripsikan. Kalimat tosin. Tabi'i harfi. Ya, Sinnya makna harfi. kalimiyah mukhafaf. Kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Sama itu. Sama. Ya betul Bang. Oke, sekarang ini ada 2 kalimat yang ingin saya coba yaitu ain sin kof sama kaf ha ya ain sod. Ada induknya nanti ada ifanya. Coba. Nah, dalam membaca fawaatihul suwar, dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah itu juga berlaku hukum bacaan gunnah. Ya, kayak misalnya kalau ikhfa-nya diikhfakan, kalau misalnya idgham diidghamkan. Nah, sekarang coba ain sin kof. Oke, silakan selain Pak Vicky yang mau mencoba. Kita lihat dulu. Coba Mbak Anu mungkin. Isi atau pengen Mbak Nini sekalian. Soalnya saya masih bingung penyebutannya ini. Soalnya beberapa referensi itu menyebutnya kan mat lazim, ada yang menyebutnya mat lazim harfi musyabbah, ada yang seperti itu. Terus ya itu berarti sama dengan mat lazim musyabbah itu yang tabi'i harfi. Musyabbah itu sebenarnya yang mat tabi'i harfinya.
lebih ke situ. Oh, Oh, ya Ya, mata jadi kalau Oke. jangan ya di referensi pasti yang lain seperti itu. Nah, sebenarnya itu kalau dilihat mad lazim itu harfi musabbah, ain nah sin itu lebih ke matofi harfinya. Nah, sebenarnya yang panjang. kalau yang mad lazim harfi itu ada 8 huruf itu. Ketika nanti musaqqal atau mukhaffaf tergantung dengan kondisi. Ya, sekarang Tergantung Contoh kondisi. enggak? kita praktik aja. Kita praktik aja dulu dua kalimat ini. Ain, sin, kof sama kaf, ha, ya, ain, sod. Yo, Oh, ain. silakan yang ain, sin, kof. Ain, sin, kof ini pasti kelihatan kalau ketiga-tiganya itu apa namanya? Semuanya sama. Semuanya. Ya Nah, enggak, belum tentu. Itu enggak, itu kalau dilihat enggak ada Musafal huruf, enggak kalimat ada huruf, enggak ada huruf mat topi harfinya ya. enggak Ain, ada. sin, kof. Oh, itu panjang-panjang, sulit. Panjang semua. Ada Nah, tapi ikhfa-nya. coba dipraktekkan. Coba sekarang Mbak Yusi coba praktek yang kenceng biar nanti pas gunah biar tidak biar kedetek sama mit. Enggak ada guna itu ikhfa. silakan Mbak Yuni. Ayo. Ya sama itu ada guna-guna ada sin. Kalau ain kan berarti kan ain sin kan ada nun ketemu sin. Ya Ikhfa. kan? Ain sin ketemu sin. Sin kof ada nun ketemu kof. Nah, nanti Nah, Ikhfa. gimana? berarti semua ya. Itu. Langsung aja. Nah, nanti kalau untuk supaya nanti benar-benar percaya nanti silakan didengarkan murotal apakah bacaannya sama atau tidak, barangkali nanti dikira saya bohong. Jelas beda. Oke, ya silakan praktek Mbak Yusi. Mbak Yuni, Mbak Yuni. Mbak Yuni, ya maaf salah. Masa banyak pas cemburu kayak gue. Terus Silakan Mbak. kalimatnya ain, sin sama Ain, kof. ain, Ya emang ada. sin, kof. Ya iya, ya memang ada Al-Quran semua. Maksudnya yang saya contohkan nggak asal-asal suruh ini, Iya. nggak emang di ada Al-Quran. Ain, sin, kof. Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ain. Kot. Bukan sot. Apa sih? Ain, sin, kof. Sin kof. Ain, sin, kof. Panjang-panjang nafasnya. Aduh. Konsentrasi, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ain. Sin. Kof. Nah, kelihatannya itu betul, soalnya gunanya sudah sudah disensor sama Mit. Iya toh, enggak tekan. Iya. Ya, satu lagi. Saya boleh? Boleh, Mbak ini silakan. Kenceng soalnya Mbak, kenceng. Enggak sensor. Ain, sin, qaf. Ya. Ya, jadi gunahnya kurang ya. Yang kurang di sini gunahnya. Nah, ketika ikhfa, ketika bacaan ikhfa itu kan juga ada guna yang apa namanya? Yang disamarkan. Nah, kan terjadi di situ di kalimat ain, sin, kof. Ain itu hurufnya berapa ain? 3. Ain, ya, sama nun. Kemudian bertemu dengan sin. Ain bertemu sin kan di situ nun sukun bertemu Sin. sin. Jadi bacanya ain, sin. Nah, kemudian sin sama kof. Kayaknya kan sin itu hurufnya berapa? 3. Sin, ya, sama nun. Nah, kof. Jadi kan nun sukun bertemu kof. Berarti sin, kof. Nah, ini berarti harus tahu asal-usulnya ya. Oh, iya. Legendanya harus tahu. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa huruf-huruf yang pasti akan terjadi
mad lazim harfi musakol atau mukhafaf itu huruf yang ujungnya itu ada apa? Ada huruf gunahnya. Kayak mim, lam, sin, ain. Nah, itu pasti. Kalau kof itu kayaknya nggak akan mungkin. Itu pasti mukhafaf terus itu. Nggak ada kon, nggak ada. Ada kof. Ya Ada kan? yang kol-kolah gitu ya, Mas Wahyu. Sod. Sod. Ya, ya di shot itu nanti di apa namanya di surat Maryam yang akan kita coba habis ini kaf ha ya ain shot. Nah, itu lebih ini lagi. Wah, Nah, itu panjang-panjang. jadi tadi di ain sin kof itu yang tepat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ain sin kof. Gitu. Apakah dengar? Terdengar. Ya, benar. Belum sensor ya sama Mid ya? Ya, Nah, Sentimen jadi aja. berlaku sin, jadi bukan ain, terus ain, sin, kof bukan dibaca per huruf. Mentang-mentang dibaca apa namanya? Dikarenakan karena ini dibaca per huruf, terus habis itu gak berlaku hukum bacaan gunanya. Ya berlaku tetap. Nah, seperti itu nggih. Nah, jadi kita lihat bersama ain sin kof, ain di sini termasuk apa? Mad harfi lazim musakol. Karena diberatkan karena ain non sukun bertemu sin. Nah, kemudian yang kedua sinnya. Sin kof. Sinnya pasti musakol juga. Kofnya baru mukhafaf. Meskipun tanpa tanda tasdid itu ya. Itu kayaknya tetap ada sih. Tetapi walaupun nggak ada, itu walaupun nggak ada, itu apa namanya? Pasti di situ ada sukun dan tanda tasdidnya. Tetap jadi pelaku sesuai dengan ini. Ikhfa pun kan di kalimat terkadang nggak ada tasdidnya, Mbak. Gitu. Ini kalau yang itu nggak bertasdid kayaknya, tapi memang kalau ini sukun ketemu huruf-huruf ifa mungkin itu ya. Ya, Meskipun tetap tanpa digunakan. tasdid. Iya. Ya, bahwa ketika kita memahami huruf gunnah lagi, ya kan, huruf gunnah. Nah, itu ada yang memang harus digunakan apa saja? Idgham biguna, iklab, kemudian apa? Ikhfa. Kalau idhar sama idgham bila gunnah itu tidak digunakan. Artinya digunakan tidak ditahan, tidak didengungkan, ya kan? Tidak didengungkan. Kemudian begitu juga dengan mim yang didengungkan itu apa? Idgham mimi sama ikhfa syafawi. Yang mim sukun bertemu ba sama mim sukun bertemu mim. Kalau idhar syafawi tidak kan? Nah, itu juga berlaku di fawatihul suwar. Juga berlaku pada huruf-huruf muqatta'ah. Jadi walaupun bacaannya betul ain sin, nah itu dibaca per huruf, tapi nanti itu berlaku juga di situ kan ada nun sukun bertemu sin, kemudian sin kof ada ya di bacaan nun sakinahnya. Ya, dari sini sama paham ya. Coba kalau sudah paham dilihat. Sekarang kita coba yang kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, sebelum dicoba, silakan dipahami dulu huruf-hurufnya itu terdiri dari apa saja, mana yang termasuk mat tabi'i, mana yang termasuk tabi'i harfi atau musabab, mana nanti yang akan menjadi hukum musakol atau mukhafaf. Ada 5 huruf, silakan. Apa tadi? Waktunya 5 tadi. Kaf 5 kan awal surat Maryam 16. Oh iya, ain shot. Mana-mana sih? Nyontek-nyontek dulu, Mbak. Cari contekan. Kemana? Hurufnya itu kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod 5. Oh, silakan belum ayo. Oh, ini gitu ya. Ada Berarti lagi. yang tabi'i 2.
Masuk apa tadi Mas? Jangan dibocorkan, jangan dibocorkan. Ini PS sendiri ini tugas ini. Ulangan. Lucu lagi ya, ulangan ini semua ini. Apa sih tadi kaf ya? Kaf Saya. ya ain shot. Ya, Coba. ain shot. Coba ya ain shot boleh catat atau buka juz 16 surat Maryam ayat pertama. Aduh, sih Itu. nyari jusnya. Ya enggak usah sudah. Buat diingat-ingat. Kaf ha ya ain shot. Ya ain shot. Jus berapa? Ya ain shot. Itu kalau mencari juz itu juz 16 itu surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Nah, ini mungkin yang terakhir ya di materi mat harfi. Nah, itu yang terpanjang. Kalau nanti cuma nun itu enak, juz 9. Terus kof. Nah, coba sekarang ini nun sudah nun. Di juz 9 surat Al-Qalam itu di ayat pertama nun. Kira-kira itu mat harfi lazim musaqqal apa mukhafaf? Mukhafaf. Kenapa mukhafaf? Ya, kenapa mukhafaf? Musakol. Nah, ada yang musaqqal, ada yang mukhafaf ini. No. Di dis 29 surat Al-Qalam nun. Nah, Itu habis nun sudah nggak ada. ya, nggak ada lagi yang digunakan. Terus sekali. No. Ringan. Oh, ringan. Oh. Ya kan? Kan tidak nun. Oh iya. Terus apa lagi? Oh iya. Ya, gitu ya. Jadi cara membedakan ketika dia menjadi mustaqqal atau mukhafaf, ketika berat atau ringan, ketika dia berat itu ketika ada guna setelahnya huruf itu diguna. Kalau tidak ada guna, artinya dia akan ringan. Paham ya semua ya? Mbak siapa? Mbak Resti, terus kemudian siapa lainnya? Mbak Ima, terus yang lainnya juga. Nanti habis ini yang terakhir ini kita praktek bersama-sama gantian. Kaf, ha, ya, ain, shot. Siapkan napas yang panjang ya. Kayaknya tak duga. Ya aku udah berhenti di iya. Ain belum sama shot. Ini besok. Mbak Yuni paling siap ini kayaknya. Enggak kuat apa. Aduh, enggak nyampe. Panjang. Jadi dipakai caranya gini, dipakai speed cepat tapi jadi 6 harokat. Jadi kalau misalnya lambat nggak kuat, jadi nggak apa, pakai ketukan tapi cepat. Nanti tenggelam di Google Meet kayaknya jadinya. Tapi emang Kalau panjang secepat-cepatnya itu 6 itu, kalau 5 itu mesti butuh napas yang panjang pasti. Karena itu supaya mencapai paling tidak supaya mencapai hampir sempurna lah. Kalau kita bilang sempurna kan ya namanya orang kita tuh selain Rasulullah itu nggak ada kurang sempurna. Tapi intinya yang mendekati sempurna ya itu pasti sesuai dengan jumlah harokat dan jumlah ketukan gunanya. Oke, nggak apa coba sekarang yang mau mencoba monggo. Tapi harus didekatkan ya, nanti banyak gunanya di situ. Mesti disensor sama si Google. Tapi nggak panjang perasaan sih. Panjang itu mas saya. Itu apalagi yang di ain sama shot itu kan ada yang didengar. Itu panjang 2 berjajar. Dicoba aja Mbak Nini dulu, gak apa coba Nini dulu sudah ya Mbak Nini dulu. Coba Mbak Nini. Wah, ini apakah sudah ketemu polanya? Mana yang harus dibaca seperti ini? Oke. Nah, coba didekatkan terus kencengkan soalnya biar nanti gunanya jelas. Cek. Ini sudah. Diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain
Sod. Nah, gunanya mana? Enggak ada. Gunanya jadi Irang. idhar. Jadi idhar barusan. Ain. Sodnya ya? Ain, sod. Sodnya. Ya. Coba sekali lagi. Jadi idhar barusan. Boleh coba Sekali lagi. lagi. Ya, boleh. Sampai bener ini berarti ya. Iya, Ya, sampai mendekati sempurna, mendekati betul. yang nyantol. Kafha ya ain sod. Kurang panjang. Gunanya kurang, Bang. Gunanya kurang. Kurang dingin. Nafasnya Pak. Gimana ya? Nawasnya Iya, hilang. iya. Cek. Nggak apa. Silakan dijelaskan yang lain. Selanjutnya mungkin siapa yang mau coba? Mbak Isi mungkin coba ini. Ini kalau menurut saya ini ini. nanti Aduh, ya, siram kupingku jadi merah. ya asalnya Mbak Yuni ya astagfirullahaladzim ya. Nanti Gak yang apa-apa, gak terakhir saya apa-apa. biar aja. Santai aja, santai. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ain sod. Nah, ya itu tadi yang pertama agak hilang-hilang tapi kayaknya kalau anggap saja itu hampir sempurna lah. Anggap saja gak enak banget. Iya, kalau mau coba lagi. Meragukan. Gak apa, kalau mau coba lagi. Itu coba saksi dari teman-teman tadi kedengeran apa enggak itu? Yang hampir dengar terakhirnya kayaknya. Kalau semakin dites itu semakin bingung benernya gimana. Ya. Oke, silakan selanjutnya. Monggo Mbak Nini siapa? Pak Vicky. Mbak Nabila mungkin mau coba. Ya, silakan Mbak Nabila mungkin. Ya ain sod. Nah, oke. Selanjutnya. Mbak Resti. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Ya, ainnya jangan keburu guna ya, jangan kesusu, santai aja. Ain. Ingat dulu. Oke, lanjutnya. Oke, Mbak Indah, monggo Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sod. Coba sekali lagi di gunanya, di ainnya agak disamarkan karena nun sukun bertemu shod. Kaf ya ain sod. Oke, selanjutnya sama dua barusan ini, Pak. Ini ada Mas Vigo yang baru bergabung. Wow, Mas Miko, boleh mau coba? Coba gabung, coba langsung sulit. Coba langsung dites. Kaf ha ya ain shod. Bacanya gimana? Kaf ha ya ain shod. Assalamualaikum Mas Vigo. Kayaknya hilang. Ya, oke. Mungkin baru mengamati dulu ya. Ya, jadi pengamat. Lanjut. Ya, monggo Pak Vicky. Saya mengamati aja. Loh, kok ikut mengamati? Tak dengar Ayo, dulu. Iya, saya mengamati. Saya. Saya mau coba, tapi nggak tahu nafasnya Coba kuat itu. enggak. Oh, boleh balik dulu kalau gitu. Silakan. Nanti Pak Vicky terakhir. Oh, Mbak Yuni belum, Mbak Yuni. Mbak Yuni belum terakhir, Mbak Yuni. Ya, Pak Vicky yang terakhir ya. Saya kan pengamat, Mbak.
Ayo Mbak Luti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya. Itu keluar. Wah, nggak kedengeran ini kayaknya ya. Sinyalnya. Nggak kedengeran nggak? Iya, nggak kedengeran. Agak lebih Oh. dekat lagi Mbak. Kaf, ha, ya, ain. Ya, Ya, shotnya tenggelam. Shotnya. Wah, kayaknya Mungkin sinyal ya. Apa suaranya saya yang kurang ini kan kurang Cukup. fit. Ya, nggak sudah. apa Mbak. Sama saya juga shotnya hilang Mbak tadi Mbak. Kurang Mas. Ya, tapi ini sudah tadi ya. Pengamat Mas. Ya, oke, kita bahas bersama ya. Dari diskusian. Ya, pada dasarnya kalau kita lihat coba kita petani dulu. Kaf ha ya ain shad. Kaf ini termasuk apa? Mad lazim harfi. Kafnya Tapi ya, hafimu syabah kan ya? termasuk apa? Mad lazim harfi mukhafaf. Nah, ingat. Qaf, kalau dilihat qaf itu hurufnya 3. Kalau hurufnya 3, yang jumlahnya 8 huruf, naqasu asalukum 8 huruf dan per huruf per hurufnya itu mempunyai 3 huruf. Qaf kan 3 huruf. Nah, berarti yang 3 itu yang jumlahnya 8 masuk harfi termasuk lazim harfi. Kalau yang 5 huruf dan cuman punya 2, satu hurufnya cuman punya 2 huruf, ya, po, ro, ha. Nah, itu cuman 2 harokat. Itu yang termasuk tobi'i. Ingat-ingat itu pembedanya di situ. Atau musabab. Nah, sekarang qaf. Nah, qaf itu maaf, qaf. Kaf. Nah, termasuk apa? Mad lazim harfi mukhafaf. Berarti bacanya harus panjang. Berapa? 6 harokat. Oke, selesai. Selanjutnya setelah kaf apa? Ha ini apa haknya? Tobi'i harfi. Ya, atau musabah. Kaf ha. Nah, cukup. Lanjutnya tambah lagi. Ya. Tobi'i Ya, tobi'i harfi. Jadi kaf ha ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ain. Nah, ini yang kita lihat nanti. yang ain ini harfi yang termasuk apa namanya? Mad lazim harfi nanti menjadi musaqqal atau muhafaf. Nah, ketika kita lihat ainnya ini menjadi mukhafaf atau musaqqal, kita lihat huruf setelahnya. Ain itu kan hurufnya 3, apa aja? Ain, ya, sama nun. Setelah ain, shod. Nah, shod itu hurufnya juga 3. Shod, alif sama dal. Shod, alif sama dal. Jadi ain. Nah, berarti ain di sini nun sukun bertemu shod. Berarti ain. Karena nun sukun bertemu shod. Itu ikhfa. Shod. Karena shod. Nah, shod ini karena disukun, maka halnya menjadi qala. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti seperti ini. Kaf ha ya ain shad. Shadaqallahul azim. Selesai dengan ngajinya. Itu aja ngajinya. Ya, berarti sekali lagi
ha ya ain sad. Jelas tadi gunanya ainnya? Jelas. Jelas ini. Ini jelas. Oke, Mbak, itu mungkin cukup pelajarannya hari ini. Kita hampir jam 10, mungkin kurang waktu berapa ini? Sekitar 12 menit ya, insya Allah. 13 menit. Ada yang mungkin ditanyakan di materi hari ini. Kita menambah sambil berdiskusi tentang terkait mad. Nah, jadi kalau praktek ini kan enak. Sambil praktek, sambil ini sebenarnya mad apa sih? Nah, jadi akan menemukan suatu pemahaman sendiri. Nah, jadi dari situ ya, yang pada ininya kita harus bisa memahami, terutama di mad harfi. Mad harfi ini dibagi dua, topi'i harfi sama lazim harfi. Nah, di mad lazim harfi itu hurufnya ada 8. Nah, disingkat naqasa asalukum atau nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. 8. Nah, naqasa asalukum ini kapan dia akan menjadi mutsaqal atau menjadi muhafaf? Kapan dia akan menjadi berat atau ringan? Tergantung dengan huruf yang setelahnya. Maksudnya misalnya lam, setelah lam. Nah, apabila setelah lam itu mim, nah berarti kan mim bertemu mim. Jadi akan gunnah, lam di sini akan menjadi mutsaqal. Kalau misalnya alif lam, nah mim sama ro itu kan artinya terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Mim sukun bertemu ro. Jadi mim lamnya akan menjadi mukhaffaf, akan ringan. Alif lam ro. Enggak boleh terus alif lam ro. Tidak. Berlaku juga hukum hukum nun sukun dan nun sukun. Nah, kalau sisanya yang 5 huruf yang ayun tohur, nah itu cuma mempunyai 2 huruf dasarnya, ha, ya, ko, ha, ro, yang cuman panjangnya pun itu 2 harokat saja. Kalau naqasa alukum itu 6, wajib 6 harokat. Tidak bisa tawar lah itu 6 harokat. Itu sudah cukup dari saya ini. Oke, baik. Terserah, kalau gitu mungkin ada tambahan pertanyaan dari teman-teman yang ingin mengungkapkan unek-uneknya, mungkin dari yang tadi di definisinya masih bingung atau belum hafal hurufnya. Yang pertemuan cukup. Dan ini. Iya. Gimana Pak Vicky? Nanti tiap pertemuan diulang-ulang diingat. Soalnya kalau hanya 1 kali kadang kita ya lupa. Kalau nah itu gimana Mas Wahyu kalau kita ulang-ulang lagi? Ya seperti tadi itu mungkin hanya rangkuman saja mungkin. Teman-teman sudah nyatet kan teman-teman? Iya, mungkin bisa mungkin nanti teman-teman coba diikuti dulu aja mulai episode saat ini ya baru aja bergabung dan seterusnya supaya nanti berkesinambungan. Insya Allah nanti akan terulang lagi yang sebelumnya itu secara tidak sengaja atau bisa saja nanti akan kita bahas ketika di ayat selanjutnya. Insya Allah akan ketemu lagi itu, dan bisa juga ketemu pas nyampe nanti bisa kita bahas bareng. Insya Allah yang penting tetap saya usul dibaca aja. Gimana Mbak ini? Usul mungkin memang pembahasan dari tiap pertemuan itu beda-beda. Katakan sekarang membicarakan mad harfi dan mad lazim, bisa jadi besoknya sudah selanjutnya, tapi paling enggak itu ada semacam evaluasi dari teman-teman, dikasih kesempatan untuk membaca dan mengulas kembali
apa-apa yang sudah disampaikan ketika Oh, mungkin bagus kemarin juga tuh. itu biar apa ya, yang lupa itu biar ingat, tambah ya oke tambah, tapi ketika ada pengulangan di apa ya, membaca ayat-ayat itu terus diuraikan lah. Aduh, ngomong diuraikan kesulitan banget. Diuraikan lagi gitu loh biar nggak hilang. Ya, Iya. boleh. Kita rampung nanti, tampung. Selanjutnya tadi bagus. Terus Mbak Resti atau Mbak Indah ada tanggapan? Dan nanti kita pas ngabar kalau bisa datang juga nih setelah ngaji, setelah ngabar kalau ada sisa waktu kita sedikit mereview lah. Oh tadi kita tuh ada materi ini gitu. Soalnya tiap pertemuan belum tentu. Soalnya kadang ada kendala sinyal, kadang kita ya ada kesibukan dan Iya, itu. kita yang baca Al-Quran setiap hari pun bisa lupa gitu loh. Tapi apa lupa sama karena sekali nggak diulas lagi, namanya nggak disebutin lagi, itu banyak lupanya. Iya, makanya itu Mbak Yuni. Memang harus nyebutin langsung. aja nyarinya kemana-mana. Iya betul. Kadang kita secara teori itu nggak hafal, tapi secara ngerti, praktek paham, memahami paham gitu praktik, tapi nama-namanya apa ya? Kemana cari nama? Kemana? Ya. Yang penting itu adalah prakteknya. Ketika nanti namanya nggak hafal, nggak masalah. Tapi lebih misalnya syukur kalau misalnya kita tahu semua dan namanya hafal. Nah itu dia. Kalau pas ada pertanyaan, ini bacaan ini namanya apa? Iya, memang perlu diulang-ulang, Mbak. Kadang kalau orang itu sudah talaki, artinya kalau talaki itu pasti bacanya betul. Itu kadang orang-orang itu nggak ngerti itu namanya apa, tapi betul. Orang talaki itu. Iya, tapi kurang tahu hukum bacaannya seperti apa ya. Oke, ya mungkin itu bisa. Ya, kalau saya sambil makan. Monggo ya, mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita semuanya ya. Jadi kayak matematika itu kita mengerjakannya itu nggak langsung pokoknya ini, tapi rumusnya nggak tahu itu apa namanya. Nah itu dia. Ngerti, rumusnya nggak ngerti gitu. Ganti soal, ganti angka bingung gitu. Iya. Memang yang penting kan hasilnya berapa? Ya apa carane? Embuh ngono. Nah, itu kadang-kadang kan kalau ditanya temennya gimana caranya, tapi kita ya pokoknya ini gitu, tapi nggak tahu ini namanya apa. Padahal kalau misalkan kita bisa menjelaskan dengan baik kan jadinya mereka yakin gitu. Oh, jadi gitu. Ya itu ya mungkin kita perlu belajar bareng lagi. Insya Allah nanti ketemu lagi di ngabar, kita bahas, kita spill dikit-dikit kalau ada bacaan-bacaan yang sudah kita bahas di portal, terus kita spill lagi di ngabar gitu ya. Jadi mohon teman-teman yang bergabung di sini kalau bisa diusahakan untuk mengikuti ngabar, portal supaya nanti saling bersambung. Nah, itu insya Allah kalau ada yang rutin ikut kegiatan ini sebelum masuk Ramadan nanti ada ya dari ini ya dari saya. Oh, saya rutin nggak pernah absen kalau nggak ada halangan. Masya Allah. Mantap. Jadi salah satu nominasi. Wes Ramadan. Ya. Iya. Oke, yang lain apa? Mbak Yuni, Mbak ini yang paling senior. Mungkin Mbak yang baru. Iya, mungkin yang baru monggo bisa diikuti aja. Insya Allah menyesuaikan lama-lama menyenangkan. Biasa. Kematian. Pasti Indah terus yang lain yang baru-baru itu tapi kok ya teman-teman itu intinya ada absennya sebenarnya nanti gimana Mbak Nina absensinya? Tenang Mbak, di absen apa nggak
Wah, ya kan. Aman. Jadi ini tuh tahu kok Resensi sebenarnya. ya. Jadi di akhir Resensi. sesi insya Allah ada reward. Jangan ribet pokoknya. Enggak reward. Punten izin menyimak sama Iya. Mama. Karena yang paling penting itu istiqomah ya. Itu dia. Sulit. Kalau pas nggak sibuk ya oke. Yang sulit istiqomahnya. Istiqomahnya belum bisa ditaklukkan. Istiqomahnya masih bisa Paling tidak, ya paling tidak kita meskipun tidak bisa ikut membaca, boleh menyimak aja enggak masalah ya. Karena dengan begitu kita itu sudah mendengarkan ayat Al-Quran terus bisa langsung menganalisa gitu ya, kayaknya seperti itu. Jadi Iya, sip, mantap. teman-teman nggak apa-apa, menyimak aja dulu, misalkan pengen menyimak, terus kalau bisa membaca malah tambah lebih bagus lagi. Gitu. Mas Ansori, mungkin untuk hari ini kita tutup dulu ya, karena sudah menunjukkan pukul 10. Udah pukul 10 nih. Kurang 2 menit. Iya. Kurang 2 menit. Itu ya. Bagus sekali itu. Ya, oke, kita kenapa? Iya, lanjut. Oke. Terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabati yang sudah hadir. Kita belajar bersama-sama mengenal ilmunya Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita tularkan juga ke yang lain. Amin. Supaya ilmunya bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang sekitar kita gitu. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di minggu depan di acara ngabar. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang berkah umur, kemudian dipermudah segala urusannya. Dapat istirahat dan mohon maaf dari kami. Panitia mungkin ketika kami menyampaikan atau membawakan kegiatan ini ada sesuatu yang mungkin kurang kurang bisa diterima, mohon maaf. Terima kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Menteri Subuh. Silakan turun pelan-pelan. Sendalnya.